Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia ya. Hari ini ibu mau menjelaskan tentang konsep fikih dalam Islam. Kenapa sih Bu kok kita harus belajar konsep fikih? Iya, karena sebelum kita mempelajari fikih lebih dalam, kita itu harus tahu konsepnya, kita itu harus tahu dasarnya, kayak pengertiannya, terus ruang lingkupnya, terus apa bedanya fikih ibadah, apa bedanya fikih muamalah, fikih munakahat, pokoknya banyak. Fikih itu luas, jadi kita itu harus tahu dasarnya terlebih dahulu agar kita tidak keliru dalam mempelajari fikih. Gitu ya anak-anak. Nah, langsung aja kita ke pembelajarannya. Anak-anak perhatiin PPT ibu ya. Nah, yang pertama itu ada pengertiannya ilmu fikih. Nah, kenapa banyak pengertian? Karena memang fikih itu sampai sekarang tidak ada pengertian yang pasti. Para ahli fikih pun sampai sekarang masih memperdebatkan pengertiannya. Jadi gak ada pengertian fikih yang pasti gitu. Kalian harus tahu itu ya. Langsung ke PPT-nya ya. Nah, perhatiin ya anak-anak. Di titik yang pertama itu ada pengertian. Ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Nah, kalian harus tahu di sini fikih itu membahas tentang aturan hukum-hukum di situ. Jadi fikih itu ilmu fikih itu khusus membahas aturan-aturan, juga hukum-hukum yang menyangkut manusia sama masyarakat, manusia. Maksudnya kita sama sesama manusia, kemudian kita sama Tuhan kita. Nah, anak-anak, lihat titik yang kedua, itu ilmu fikih adalah ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Jadi fikih ini bukan ilmu yang sembarangan. Fikih ini punya kaidah dan prinsip tertentu. Terus, ilmu fikih adalah ilmu tentang hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia baik wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram yang didasarkan pada sumber-sumber syariat, bukan akal atau perasaan. Jadi ilmu fikih ini ilmu yang membahas tentang perbuatan-perbuatan kita, yang wajib itu apa, yang sunnah itu apa, yang makruh itu apa ya. Terus ilmu fikih adalah ilmu tentang hukum syariat yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Ini nanti dibahas ya di selanjutnya. Yang terakhir, fikih sebagai sekumpulan hukum amaliyah yang akan dikerjakan yang disyariatkan dalam Islam. Jadi fikih ini di dalamnya itu sekumpulan hukum-hukum yang akan kita kerjakan gitu. Kita ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya itu ada ruang lingkup fikih. Nah, yang pertama, hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan Allah SWT. Hukum-hukum itu bertalian dengan hukum-hukum ibadah. Jadi hukum yang pertama ini sering kita sebut dengan fikih ibadah. Jadi hukum-hukum yang berkaitan manusia sama Tuhannya, kayak sholat gitu. Jadi yang hubungannya tuh vertikal gitu, manusia sama Tuhannya langsung, itu biasanya kita sebut dengan fikih ibadah. Nah, yang kedua, hukum yang bertalian dengan muamalah, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik pribadi maupun kelompok. Nah, yang kedua ini sering disebut dengan fikih muamalah. Jadi fikih yang horizontal, manusia sama manusia gitu. Yang hukum-hukum yang mengatur manusia antara manusia, kayak misalkan kita sedekah seperti itu. Lanjut ke slide selanjutnya ya. Di slide yang ketiga itu ada perbedaan fikih dengan syariat. Tadi di slide yang pertama itu ada pengertian fikih kan. Nah, terus ada kata-kata syariat. Itu apa bedanya Bu, fikih sama syariat itu? Nah, di sini ya dijelaskan. Syariat adalah teks-teks suci yang bebas dari kesalahan, baik isi maupun keautentikannya,
yang darinya bersumber pemahaman ulama yang mendalam yang menghasilkan kesimpulan hukum-hukum amaliyah atau fikih. Jadi syariat itu Ibu bacain yang fikihnya dulu. Fikih merupakan hasil ijtihad para ulama yang tentu kualitasnya tidak bisa disamakan dengan kesucian dua hal yang menjadi sumbernya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi syariat itu bersumber langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya disebutnya teks-teks suci. Kalau misalkan fikih itu hasil ijtihadnya para ulama ijtihad. Maksudnya ini perkumpulan para ulama ahli fikih untuk melahirkan suatu hukum gitu. Jadi syariat itu yang paten. Kalau misalkan yang fikih itu sekumpulan ijtihad dari para ulama aja. Ini langsung ke slide selanjutnya ya, biar bisa langsung dibedain. Biar kalian bisa lihat perbedaannya langsung ya, syariat sama fikih itu. Diperhatiin baik-baik ya slide-nya. Nah, anak-anak, perhatiin slide-nya. Di situ ada perhatiin yang syariat ya. Tulisannya bersumber dari Al-Qur'an hadis serta Al-Qur'an dan hadis serta kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari keduanya. Sedangkan kalau yang fikih itu bersumber dari para ulama dan ahli fikih, tetapi tetap merujuk pada Al-Qur'an dan hadis. Jadi yang pertama, perbedaan syariat sama fikih itu, kalau yang syariat itu berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Itu nggak bisa diganggu gugat gitu. Kalau yang fikih ini berdasarkan perkumpulan para ulama, tapi berdasarkan dari Al-Qur'an dan hadis juga. Nah, yang kedua, hukum bersifat qat'i atau pasti. Kemudian kalau yang fikih, hukum bersifat dhonni atau dugaan. Di sini jelas banget kalau syariat itu bersifat pasti. Jadi dia benar-benar ajeg gitu. Ajeg tuh ya pasti. Kalau misalkan fikih itu dia masih bersifat dugaan. Banyak perkiraan-perkiraannya gitu loh. Nggak bisa disebut ini satu hal ini pasti, gak bisa. Kalau fikih gak kayak gitu, beda sama syariat. Oke. Terus selanjutnya, yang ketiga, hukum syariatnya hanya satu, universal, tetapi harus ditaati oleh semua umat Islam. Perhatikan baik-baik ya, hukum syariatnya hanya satu, universal, tetapi harus ditaati oleh semua umat Islam. Sedangkan yang fikih berbagai ragam cara pelaksanaannya. Di sini jelas syariat itu dia itu umum, satu, universal gitu. Dan semua umat Islam itu harus taat. Kalau fikih itu beragam macam. Kalau fikih dia nggak universal. Kalau fikih itu macam-macam, ada A, B, C, D. Tata cara pelaksanaannya itu beda-beda. Kalau yang syariat itu universal gitu. Yang terakhir, yang di syariat ya, tidak ada campur tangan manusia atau ulama dalam menetapkan hukum. Yang fikih adanya campur tangan atau ijtihad para ulama dalam penetapan pelaksanaan hukum. Di sini jelas banget. Jadi kalau syariat itu benar-benar murni dari Al-Qur'an dan hadis. Kalau misalkan yang fikih itu ada campur tangan atau ijtihadnya para ulama ahli fikih, seperti itu. Kita langsung ke slide selanjutnya biar tahu contohnya syariat sama fikih itu seperti apa. Biar nggak ngawang-ngawang ya anak-anak. Contoh pertama, para ulama fikih merumuskan rukun wudhu ada 6, yakni niat, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki serta dilakukan dengan tertib. Nah, anak-anak harus dipahami bahwa di dalam contoh tadi itu sudah jelas banget. Kalau syariat itu memerintahkan kita ada 6 rukun wudhu.
hal-hal yang harus ada dalam wudhu itu ada 6. Ini semua umat Islam wajib menaat. Dan rukun wudhu ini bukan berdasarkan ijtihadnya para ahli fikih, para ulama, tapi berdasarkan kalau niat itu dari hadis. Nah, dalam membasuh muka sampai tertib itu ada di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Itu itu tuh perintah yang gak bisa diganggu gugat, itu tuh syariat. Nah, sedangkan kalau fikihnya itu ketika adanya perbedaan antara ahli fikih dalam melaksanakan wudhu, kayak misalkan niat ada yang harus dilafalkan, ada yang enggak, itu termasuk fikih. Terus cara membasuh muka itu kan bermacam-macam. Nah, kita harus tahu fikih itu gak bisa bukan bersifat pasti kan. Fikih itu bersifat dugaan gitu. Nah, contoh yang kedua itu ada tentang perintah sholat dan tata cara pelaksanaannya. Perintah sholat adalah masuk kategori syariat, sementara tata cara pelaksanaan sholat adalah masuk wilayah fikih. Jelas ya? Jadi perintah sholat itu merupakan syariat, tapi tata cara pelaksanaannya itu termasuk ke dalam fikih, karena tata cara pelaksanaan sholat itu bermacam-macam, gak cuman satu aja. Tuh. Sampai sini jelas ya perbedaannya syariat sama fikih. Kalian harus benar-benar paham ini, karena kalau misalkan kalian udah dari dasarnya aja nggak paham, nanti seterusnya kalian bakalan bingung membedakannya. Lanjut ya, kita ke slide selanjutnya. Nah, anak-anak, di slide ini kita masuk ke pembahasan ibadah dan karakteristiknya. Perhatiin baik-baik ya. Tadi kita sudah membahas fikih, kemudian syariat. Sekarang kita masuk ke ibadah dan karakteristiknya. Diperhatiin ya. Menurut bahasa, ada 4 makna dalam ibadah. Yang pertama taat, kedua tunduk, ketiga hina, dan keempat pengabdian. Dalam pengertian yang sangat luas, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Jadi ibadah itu merupakan bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah. Menurut ulama fikih, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridho Allah dan mendambakan pahala darinya di akhirat. Nah, anak-anak, itu merupakan pengertian dari ibadah. Jadi ibadah itu ketika kita melaksanakan perbuatan yang diridhoi atau dicintai sama Allah. Kemudian tadi ada menurut ulama, ibadah adalah pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridho Allah. Jadi pengertian ibadah itu intinya kalau diniatin untuk Allah, untuk memperoleh ridho Allah, itu semuanya disebut ibadah. Nah, anak-anak, lanjut ya. Setelah kita mengetahui pengertian ibadah dan karakteristiknya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada macam-macam ibadah. Nah, di sini kita masuk nih ya. Ibadah itu ada 2. Yang pertama, ibadah mahdhoh. Ibadah mahdhoh adalah ibadah yang khusus berbentuk praktik atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah melalui cara yang telah ditentukan dan diatur atau dicontohkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, pelaksanaan dan bentuk ibadah ini sangat ketat, yaitu
harus sesuai dengan contoh dari Rasul seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, anak-anak, ibadah mahdhoh itu berarti ibadah yang sifatnya vertikal, hamba dan Allah. Ingat ya, jadi ibadah mahdhoh itu ibadah yang berkaitan antara manusia sama Tuhannya langsung, kayak sholat, terus zakat, puasa, haji, pokoknya berhubungan dengan antara kita hambanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kemudian yang kedua, yang kedua ini ada ibadah ghairu mahdhoh. Tadi yang pertama ibadah mahdhoh dan yang kedua ibadah ghairu mahdhoh. Nah, ibadah ghairu mahdhoh adalah ibadah umum berbentuk hubungan sesama manusia dan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah, misalnya menyantuni fakir miskin, mencari nafkah, bertetangga, bernegara, tolong menolong, dan lain-lain. Jadi jelas kalau ibadah ghairu mahdhoh ini ibadah yang bentuknya umum antara manusia dengan manusia yang lain, kayak ya tolong menolong, terus bertetangga, pokoknya semua yang berkaitan dengan manusia dan makhluk, pokoknya makhluk Tuhan gitu. Nah, oleh karena itu ketika kita misalnya nih ya bersedekah, itu disebutnya ibadah. Terus misalkan ayah kita mencari nafkah, itu disebutnya ibadah karena masuk dalam kategori ibadah ghairu mahdhoh. Nah, lanjut ya anak-anak, ke slide selanjutnya itu ada prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, ini harus ada prinsipnya nih. Ini nih prinsip-prinsipnya yang harus kita ketahui. Yang pertama ada niat hanya kepada Allah. Nah, prinsip yang pertama, niat. Ini penting banget. Jadi ketika kita melakukan ibadah, itu kita hanya niatkan kepada Allah. Kalau misalkan kita niatnya pengen dilihat orang, pengen pokoknya selain niat kepada Allah, itu nggak bisa kita sebut dengan ibadah. Jadi nanti hilang pahalanya gitu. Yang kedua ada ibadah yang tulus kepada Allah semata, haruslah bersih dari tendensi-tendensi lainnya. Ya ini masuk yang tadi yang Ibu jelasin, maksudnya nggak ada embel-embel yang lain gitu. Ya udah murni karena mendekat kepada Allah, mencari ridho Allah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, prinsip yang ketiga, keharusan untuk menjadikan Rasul sebagai teladan dan pembimbing dalam ibadah. Ini udah pasti karena Rasul adalah suri tauladan kita, otomatis kita harus menjadikan Rasul sebagai contoh kita dalam melaksanakan ibadah. Kemudian yang selanjutnya, ibadah itu memiliki batas kadar dan waktu yang tidak boleh dilampaui. Contohnya kayak sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu semuanya ada batasnya, ada waktunya. Kita nggak bisa sholat subuh di waktu sholat duhur, kita nggak bisa sholat duhur pada saat sholat maghrib, karena semuanya itu sudah memiliki batasan-batasan tertentu. Itu fikih ya. Selanjutnya, keharusan menjadikan ibadah dibangun di atas kecintaan, ketundukan, ketakutan, dan pengharapan kepada Allah. Nah, di sini jelas banget ya anak-anak. Jadi kita itu harus melaksanakan ibadah benar-benar murni hanya kepada Allah. Murni kita melaksanakan perintah Allah, taat kepada Allah. Nah, yang selanjutnya prinsipnya yaitu beribadah dalam keseimbangan antara dunia dan akhirat. Prinsip ini artinya kita nggak bisa mengejar akhirat aja, sedangkan kehidupan dunianya kita abaikan. Maksudnya kayak
hubungan kita dengan manusia yang lainnya, misalkan itu nggak baik, itu nggak bisa. Jadi kita itu harus menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadi kita nggak boleh lupa kalau dunia itu sebagai ladangnya kita mencari keridhaan Allah gitu. Yang terakhir prinsipnya, Ibu bacain ya. Ibadah tidaklah gugur kewajibannya pada manusia sejak balik dalam keadaan berakal sampai meninggal dunia. Jadi kalian yang udah balik nih semuanya, di sini kan udah pada balik, itu wajib melaksanakan ibadah ya, kayak misalkan maksudnya sholat itu wajib. Jadi jangan sampai kalian ini meninggalkan sholat fardu, apalagi ya itu yang wajib-wajib, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah anak-anak, ini slide yang terakhir ya Ibu jelasin, yaitu tujuan ibadah dalam Islam. Jadi di sini untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah serta mengharapkan ridho dari Allah SWT. Sehingga ibadah di samping untuk kepentingan yang bersifat ukhrawi, juga untuk kepentingan dan kebaikan bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat yang bersifat duniawi. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah, itu tujuannya bukan hanya antara kita sama Allah, maksudnya gini, bukan hanya kita mendekatkan diri kepada Allah, tapi ketika kita melaksanakan ibadah itu juga baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, terus masyarakat yang gak lepas dari kehidupan dunia gitu loh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Segitu aja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian paham ya dengan baik, karena kalau sampai kalian tidak paham di bab awal ini, maka nanti kesananya kalian bakalan tambah pusing ya. Kalian harus benar-benar memahami bab pertama ini, konsep fikih dalam Islam ini, agar kesananya kalian gak bakalan bingung untuk mempelajarinya. Semoga kalian tidak lupa, tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban kalian dalam fikih ya, karena kalian kan sudah pada balik semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.